Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mila Faridatul Salma, saya Ana Mufidatul Afifah, dan rekan saya Muhammad Andi Ferdian Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema ekspektasi, konsumsi, dan investasi dalam ekonomi makro. Pendapatan saat ini, ekspektasi dan konsumsi. Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian, tingkat pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bervariasi secara langsung dengan tingkat pendapatan disposable dari rumah tangga tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara umum ditulis dengan persamaan sebagai berikut. C sama dengan A plus B YD dalam kurung A lebih dari 0, 0 kurang dari B kurang dari 1. Dengan persamaan tadi menyeratkan bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, konsumsi akan melebihi pendapatan. Sedangkan tingkat pendapatan yang tinggi, konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Hal ini sejalan dengan hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi dari Keynes yang mengatakan bahwa apabila pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik, tapi dengan jumlah yang kecil. Fungsi konsumsi. Keseimbangan terjadi pada saat fungsi C memotong garis 45 derajat, yaitu di titik EO. Dengan kata lain, pada titik E1 tersebut besarnya C sama dengan Y, atau dalam kurung C1 sama dengan Y1. Teori-teori konsumsi. Hipotesis pendapatan absolut. Hipotesis ini menentukan konsumsi dengan tingkat pendapatan absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan fungsi konsumsi jangka pendek. Berdasarkan pengalaman, fungsi konsumsi jangka pendek bergeser ke atas sepanjang waktu sehingga menghasilkan fungsi jangka panjang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mila. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi jangka pendek dan jangka panjang. Kurvanya sebagai berikut. Konsumsi jangka pendek yaitu C sama dengan A plus BYD. Dan fungsi jangka panjang yaitu C sama dengan BY, di mana fungsi jangka panjang selalu melalui titik 0. Kurva jangka pendek yang linier APC semakin kecil apabila pendapatan naik dan MPC-nya konstan. Kurva yang melalui titik 0 yaitu kurva konsumsi jangka panjang, lerengnya lebih tajam atau lebih tegak daripada lereng konsumsi jangka pendek. MPC dan APC fungsi konsumsi jangka panjang selalu sama besar dengan dan konstan. Misalnya pada pendapatan nasional setinggi 0 Y0, maka APC sama dengan A besar Y0 per 0 Y0, dan juga MPC yaitu A besar Y0 atau 0 Y0. Sedangkan pada pendapatan nasional 0 Y1, maka APC sama dengan B Y1 per 0 Y1 dan MPC BY1 per 0 Y1. Jadi APC konstan bila fungsi konsumsi melalui titik asal. Oleh karena itu, fungsi konsumsi jangka panjang APC dan MPC konstan dan MPC sama dengan APC. Selanjutnya, teori-teori konsumsi yaitu hipotesis pendapatan relatif konsumsi. Merupakan fungsi dari pendapatan saat ini relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Konsumsi tetangga sekitarnya juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang.
Akibatnya, apabila tingkat pendapatan individu itu bertambah tinggi, maka konsumsi akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan pendapatan tersebut. Sedangkan apabila tingkat pendapatan turun, konsumsi tidak akan turun secara proporsional, melainkan seperti mengikuti konsumsi jangka panjang, bukan mengikuti fungsi jangka pendek. Selanjutnya, hipotesis pendapatan relatif dan fungsi konsumsi, kurvanya sebagai berikut. Pendapatan mula-mula dalam adalah Y0, sehingga konsumsi setinggi T0. Pendapatan turun dari Y0 menjadi Y1, konsumsi tidak turun menjadi Y0, tidak turun dari C0 menjadi C1, tetapi turun dalam perbandingan yang lebih kecil, yaitu C1 aksen. Hal ini terjadi karena orang biasanya ingin mempertahankan tingkat konsumsi semula. Jadi apabila pendapatan seseorang turun, maka orang itu tidak akan menurunkan konsumsinya secara drastis, melainkan selalu berusaha mempertahankan tingkat konsumsi yang lama sehingga turunnya tidak langsung dari C0 ke C1, melainkan C0 ke C1 aksen. Teori konsumsi, hipotesis pendapatan permanen. Hipotesis pendapatan permanen mengemukakan bahwa konsumsi saat ini tergantung pada pendapatan saat ini dan pendapatan yang dapat diperkirakan pada masa yang akan datang. Dapat ditulis yaitu sebagai berikut. Rumusnya Y sama dengan YP plus YT, C sama dengan CP plus CT. Yaitu dengan keterangan Y pendapatan aktual, YP pendapatan permanen, YT pendapatan sementara, C yaitu konsumsi aktual, CP konsumsi permanen, CT sama dengan konsumsi sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan rumah tangga yang dapat dikonsumsikan jika tingkat kekayaan tetap. Pendapatan ini merupakan suatu rata-rata tertimbang dari pendapatan saat ini. Sedangkan pendapatan sementara yaitu merupakan pendapatan yang sudah diperkirakan yang nilainya dapat positif ataupun negatif. Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dan pendapatan permanen, serta antara konsumsi sementara dan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dan pendapatan permanen. MPC dari pendapatan sementara sama dengan 0, yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif, maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya, investasi dan ekspektasi laba. Ada beberapa yang harus diperhatikan dari pemikiran pasca Keynesian, diantaranya yang pertama, pendistribusian pendapatan antara laba dan upah memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi. Yang kedua, mereka menganggap bahwa ekspektasi bersama laba adalah penentu utama perencanaan investasi. Menurut Sukirno, pembentukan modal tetap sektor swasta atau lebih sering dinyatakan sebagai investasi yang pada hakikatnya berarti pengeluaran untuk pembeli barang modal yang dapat dinaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Kenaikan produksi ini akan menambah jumlah laba atau keuntungan yang diperoleh untuk perusahaan. Laba atau keuntungan ini akan meningkatkan dividen untuk pemegang saham. Hal ini akan meningkatkan daya tarik perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, mendorong peningkatan permintaan untuk perusahaan di lantai bursa, sehingga menyebabkan harga saham dan kapitalisasi pasar perusahaan meningkat.
Investasi dipengaruhi oleh ekspektasi laba dan biaya pendanaan. Ekspektasi laba tergantung pada prospek permintaan tercermin dari pertumbuhan PDB real. Volatilitas konsumsi dan investasi. Volatilitas adalah besarnya jarak antara fluktuasi atau naik turunnya harga saham atau falas. Volatilitas tinggi adalah harga yang naik tinggi dengan cepat lalu tiba-tiba turun dengan cepat pula. Pada dasarnya, volatilitas atau gejolak pasar memiliki peran pada return investasi. Jika hasil keuntungan besar biasanya mempunyai risiko yang tinggi pula. Secara umum, volatilitas pasar keuangan menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi pemodal karena mencerminkan fluktuasi pergerakan harga saham. Dalam berbagai kasus, volatilitas di pasar keuangan dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi perekonomian. Fluktuasi atau naik turunnya harga saham dapat dilihat dengan volatilitas. Tinggi rendahnya volatilitas harga saham ini dapat dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro. Terima kasih. Saya sampaikan. Apabila ada yang bertanyakan, silakan.